Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya dimanapun Anda berada pada saat ini? Kalau Anda sudah menyusun sebuah rencana atau desain untuk kesuksesan Anda, maka selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Ya, di antara Anda barangkali sudah punya desain, punya rencana. Apa yang ingin Anda lakukan dalam rangka mencapai kesuksesan Anda? Rencana atau desain yang sudah Anda buat itu tidak akan bermakna apa-apa kalau Anda tidak segera menindaklanjutinya. Apa yang harus Anda lakukan? Paling tidak ada 3 hal, teman-teman. Yang pertama, Anda harus melakukan itu sekarang. Do it now. Jangan tunda-tunda lagi apa yang sudah Anda rencanakan itu. Yang kedua, lakukan dengan kerja keras dan jadikan kerja keras itu sebagai habit atau kebiasaan dalam keseharian Anda. Dan yang ketiga, lakukan apa yang sudah Anda rencanakan itu dengan kerja cerdas. Di kerja keras penting, tapi kerja cerdas juga sama pentingnya. Mengapa kita harus do it now? Pertama, perjalanan menuju 1000 km yang menjadi tujuan Anda tidak mungkin bisa tercapai kalau Anda tidak mulai dengan langkah pertama. 1 kilometer pertama. Itu yang harus Anda lakukan. Jadi jangan bermimpi kita akan mencapai tujuan yang jaraknya 1000 km kalau kita tidak mulai melangkah dari sekarang dengan langkah pertama atau 1 kilometer pertama. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita tidak lakukan itu sekarang, apa yang sudah kita rencanakan itu, kita tunda, maka sesungguhnya kita menunda kesuksesan kita, teman-teman. Ntar sajalah, besok sajalah. Ini masih banyak kegiatan lain dan sebagainya. Tarsok. Akhirnya lama-lama waktu berlalu begitu cepat. Tahu-tahu Anda tidak melakukan apa-apa. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun. Ternyata Anda tidak melakukan apa-apa. Karena Anda terus menunda dan menunda. Kemudian yang ketiga, teman-teman, kenapa harus do it now? Lakukan itu sekarang. Karena kalau kita tidak lakukan sekarang, seringkali kita kehilangan momentum. Kehilangan kesempatan. Orang sering mengatakan bahwa kesempatan itu tidak datang 2 kali. Jadi Anda harus lakukan sekarang. Bahkan Anda bisa saja kehilangan motivasi. Anda bisa saja kehilangan semangat atau mood untuk melakukan rencana-rencana yang sudah begitu bagus Anda desain, Anda susun, ya. Lalu berikutnya, mengapa harus lakukan itu sekarang? Kalau tidak sekarang, maka waktu akan banyak terbuang. Waktu semakin sempit, ya. Pelaksanaan rencana menuju sukses Anda itu akan semakin sempit, semakin mepet. Nah, itu tadi ya. Harusnya mungkin dalam setahun Anda sudah bisa capai. Tapi karena Anda menunda, waktunya ternyata tinggal 6 bulan saja. Nah, itu kan semakin sempit. Semakin sulit kita untuk mengatur pelaksanaan dari rencana-rencana yang kita susun. Waktu semakin mepet. Karena itu, kalau ada pepatah yang mengatakan, don't wait till tomorrow what you can do today. Jangan tunda sampai besok apa yang Anda bisa lakukan hari ini. Itu saya kira sangat betul, ya. Nah, karena mungkin besok kita akan disibukkan dengan berbagai kegiatan yang lain. Ya, makanya
Di dalam Al-Quran itu kan ada satu ayat yang maknanya tidak ada jiwa yang tahu apa yang akan dia lakukan besok pagi. Artinya kita boleh rencana, boleh mendesain sesuatu, saya mau melakukan A, pergi ke lokasi B, ke C dan sebagainya, tapi belum tentu itu bisa terlaksana di esok harinya. Makanya jangan kita banyak menunda apa yang sudah Anda desain, apa yang sudah Anda rencanakan. Lalu berikutnya, mengapa kita perlu kerja keras? Mengapa kita perlu kerja keras? Karena orang-orang sukses, rata-rata orang sukses itu betul-betul melakukan segala yang dia rencanakan itu dengan betul-betul gigih, tidak setengah-setengah, mengerahkan segala sumber daya yang dia miliki. Contoh misalnya Nabi Muhammad SAW itu ketika menyampaikan risalah itu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari dalam perjalanan dia menerima wahyu kemudian menyampaikan risalahnya itu beliau betul-betul kerja keras. Beliau adalah contoh pekerja keras yang luar biasa, yang patut kita teladani. Tidak mungkin risalah kenabian beliau itu bisa menyebar ke seluruh dunia sampai sekarang 1400 tahun ya, dianut oleh lebih dari 2 miliar penganut muslim. Kalau dia tidak melakukannya dengan kerja keras, bahkan taruhannya nyawa, ya, tidak hanya harta, ya, waktu, korban perasaan, korban tenaga, ya, dan sebagainya, bahkan bisa juga jiwa, ya, mengorbankan segala yang dia miliki. Contoh lain misalnya Thomas Alva Edison, penemu lampu pijar. Itu dia berhasil menemukan lampu pijar yang sekarang dinikmati oleh seluruh dunia itu setelah dia melakukan percobaan sebanyak 999 kali. Gagal, ya. Percobaan 1 kali gagal, 2 kali gagal, terus sampai 999 kali. Bayangkan teman-teman sekalian, ya. Artinya apa? Orang yang bisa melakukan seperti itu berarti orang yang betul-betul bekerja keras. Ternyata percobaan yang ke-1000 kalinya baru berhasil. Nah, itu tipologi orang yang melakukan kerja keras. Jadi nggak kenal lelah dia. Mental pejuang, ya, mental pejuang. Lalu ada lagi misalnya pendiri KFC, Colonel Sanders. Nah, itu ternyata sudah pernah melakukan ribuan kali penawaran. Dia punya resep ayam goreng crispy itu, ya. Itu ditolak katanya 1009 kali oleh beberapa perusahaan yang dia tawarkan untuk franchise gitu ya. Nah, tapi dia tidak pernah lelah dan akhirnya diterima juga, dan sekarang kita lihat di seluruh dunia ya, ada KFC. Lalu penulis J.K. Rowling, Anda barangkali pernah baca novel Harry Potter atau filmnya ya. Itu novel itu kan kemudian difilmkan, itu pengarangnya adalah J.K. Rowling. Dia menawarkan naskah itu kepada banyak sekali atau beberapa publisher, penerbit, itu ditolak. Dia 60 kali dia menawarkan naskah dia dan itu ditolak terus. Tapi karena dia seorang pekerja keras, ya tidak pernah putus asa, dia tidak kenal lelah. Mentalnya mental pejuang. Dan banyak sekali cerita-cerita tentang pengusaha-pengusaha sukses di Indonesia ini yang ternyata adalah orang-orang yang bekerja keras. Tidur harusnya 8 jam minimal sehari, dia tidur mungkin cuma 3 jam atau 4 jam dalam sehari, karena dia mengerahkan semua pikiran, tenaga, ya, waktu dia untuk mencapai kesuksesannya. Kerja keras itu apa sih sebetulnya?
kerja keras itu adalah melaksanakan segala sesuatu dengan antusias, dengan semangat, tidak kenal lelah, terus-menerus sampai berhasil. Itulah kerja keras. Jadi orang yang bekerja keras itu orang yang memiliki motivasi yang tinggi untuk mencapai kesuksesan. Etos kerja yang tinggi, motivasi yang tinggi, tidak cepat menyerah, tidak lekas putus asa, punya mental baja, bermental pejuang, ya. Artinya dia punya motivasi sukses yang sangat tinggi. Jadi orang yang pekerja keras itu punya motivasi sukses yang sangat tinggi. Dan motivasi yang terbaik, motivasi sukses yang terbaik itu adalah motivasi yang berasal dari internal kita, dari dalam diri kita. Ya, misalnya motivasi ingin membahagiakan kedua orang tua, misalnya. Tidak ingin menderita, miskin, seperti orang tua atau pendahulu-pendahulunya, ya. Atau dia punya keinginan untuk membantu sesama. Nanti kalau saya sukses, saya akan entaskan kemiskinan yang ada di sekitar saya, misalnya. Ingin mengangkat derajat, harkat, martabat keluarga, ingin bahagia dan sebagainya. Ini motivasi internal, ya, yang mendorong orang untuk terus bekerja keras, ya, tidak kenal lelah. Lalu berikutnya, kenapa harus kerja cerdas? Nah, ini juga penting, ya. Kerja keras itu harus disertai dengan kerja cerdas. Apa itu kerja cerdas? Kerja cerdas adalah melakukan sesuatu dengan cara yang benar, cara yang tepat, cara yang efektif, efisien, tidak asal-asalan, ya. Tidak yang penting dilakukan dengan strategi, dengan taktik tertentu. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa melakukan apa yang kita rencanakan itu secara cerdas? Yang pertama, pahami dulu tujuan dan target yang akan kita capai. Identifikasi dengan jelas dan terukur. Sehingga ini juga menjadi alat evaluasi kita. Apakah atau sejauh mana usaha yang sudah kita lakukan itu tercapai. Yang kedua, pahami sumber daya yang dimiliki dan gunakan dengan efisien, dengan tepat. Lalu apalagi? Gunakan metode, strategi, dan taktik yang tepat. Termasuk gunakan teknologi. Nah, ini contoh sederhana, misalnya tadi misalnya Anda ingin menjadi seorang pebisnis sukses atau berdagang, katakanlah, ya. Ada orang yang berdagang secara konvensional. Lalu ada orang yang berdagang atau berbisnis secara online. Kalau kita berdagang secara konvensional, kita perlu sewa tempat, misalnya, perlu menggaji orang. Pangsa pasarnya juga tidak terlalu luas. Hanya lingkungan sekitar di mana lokasi toko kita berada, misalnya. Lalu sistem transaksinya juga tradisional. Hasilnya tidak terlalu optimal. Tetapi ada orang yang berbisnis secara online. Dia nggak perlu tempat, nggak perlu menggaji banyak orang, ya. Pasarnya lebih luas, bisa se-Indonesia, bahkan bisa orang luar negeri membeli dagangannya, ya. Sistem transaksinya jauh lebih mudah karena modern, menggunakan IT, ya, misalnya. Hasilnya bahkan bisa tidak terbatas. Nah, ini orang yang menggunakan bisnis dengan marketing online ini contoh bekerja secara cerdas. Nah, jadi teman-teman, kesimpulannya, kalau Anda sudah punya planning, sudah punya rencana sukses, maka lakukan sekarang. Jangan tunda-tunda sampai besok. Kemudian
kerja keras dan kerja cerdas, atau jika digabungkan kerja keras dengan cara yang cerdas. Demikian, mudah-mudahan motivasi ini bermanfaat bagi Anda semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.